Selamat malam rekan-rekan. Kali ini saya akan menunjukkan cara membuat atau jaringan dari sebuah Cisco. Di sini ada switch, lalu ada laptop. Ya, kita buat terlebih dahulu. Terus kita menggunakan kabel konsol. Ya, disesuaikan aja untuk portnya USB itu konsol ya. Di sini bisa kita lihat. Lalu ke terminal kita config menggunakan CLI ya. Pakai terminal di sini hostname kita namai switch lantai 1, enable secret untuk password, service password enkripsi kita tambahkan, IP domain ya. Di sini nama ppkd lokal untuk domain, username admin, secret untuk password Cisco 123 ya. Di sini ada keygen untuk mengenkripsi, kita pakai modul yang 1024 karena nantinya akan kita gunakan tipe versi 2 SSH ya. Lalu di sini kita buat virtual VTY 04 login lokal ya. Transport input SSH kita exit, kita masuk ke config lagi. Terus lalu VLAN 10, nama produksi kita exit, masuk lagi VLAN 20 kita setting ya. Untuk seluruh VLAN-nya kita buat 3 VLAN. Di sini IT kita exit, terus interface 01 sampai 2 range ya. Kita switch port, akses VLAN 10 ya, kita colokkan ini, kita masukkan, kita sambungkan ya koneksi ke VLAN dan ke FA interface ya. Kita exit, interface range untuk FA 0/3 sampai 4. Kita masuk switch port, akses VLAN 20, spanning tree, port face, kita exit FA 024, kita switch port, akses VLAN 30, kita spanning tree port face ya, kita exit. Lalu untuk interface VLAN 30 ya, untuk IP add 172 bisa disesuaikan dengan IP rekan-rekan. Jadi IP add dan DNS, no shutdown, exit. Default gateway nya kita masukkan 172.16.31. Interface range, lalu kita buat channel group 1 model ya. Lanjut interface port channel 1, switch port mode, switch port terang ya, kita buat terang, kita exit, masuk ke config VTP domain, kita masukkan ppkd lokal ya. Di sini lanjut kita VTP mode server, password ya, untuk password dan seperti yang tadi ya, password dan login. Lalu IP nya kita masukkan.
Ya, kita setting dulu untuk wildcard, DNS dan sebagainya. Jika sudah, kita sambungkan, kita coba tes. Di sini kita ping, coba tes ya, tes ping. Nah, di sini sudah bisa. Ping lagi ya, aman ya. Kita SSH login. Berhasil. Ya, di sini kita bisa langsung akses melalui command prompt. Ya, tapi nanti kita tambahkan suite dulu, kita bikin nanti bisa terkoneksi dengan 2 kabel ya. Bisa yang satu untuk backup, yang satu bisa untuk koneksi, atau dua-duanya juga bisa kita bikin dia bisa mentransfer data sekaligus. Jadi speednya lebih banyak. Nah, di sini kita bikin dua-duanya bisa bikin transfer data sekaligus ya, supaya bandwidthnya cepat. Nah, di sini kan masih satu ya, yang hijau. Kita konsol, kita tambahin laptop ya, ini untuk lantai 2. Switch lantai 2, kita ke terminal. Oke, kita enable config, kita masuk config, hostname, switch lantai 2, VLAN, kita enable secret dulu ya, kita bikin password dulu, service password enkripsi ya, seperti step yang sudah. Terus untuk internet untuk interface G ya, kita pakai gigabyte 0/1 sampai 2 portnya ya. Kita bikin channel group ya, sini sudah aktif. Kita exit, masuk lagi ke interface port channel 1, kita terang ya, VTP domain, BKD lokal, kita samakan ya supaya nanti bisa berkomunikasi. Di password Cisco 123 seperti yang sebelumnya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya, di sini ada FA. Lalu kita masuk interface FA1, FA2 ya, nanti kita masukkan untuk FA-nya. Buat spanning tree, port fast ya, kita buat spanning tree supaya tadi 2 jalurnya bisa mengirim data bersamaan. Spanning tree, interface, FA ya, yang 23 ini untuk IT, jadi kita untuk config orang-orang IT ya, untuk admin istilahnya. Kita exit, kita setting lagi VLAN 30 untuk manajemen 32.255 ya. Oke, kita lanjut. OSHX ya. Setelah kita tadi membuat terang ya, di sini kita tambahkan router untuk gateway ya. Di sini sudah hijau, artinya sudah terkoneksi ya. Lalu sekarang kita setting router gateway-nya. Di sini kita masuk ke terminal, kita
kita enable conti, kita masuk ke configuration, kita ganti hostname nya ya, router gateway, terus kita enable secret Cisco 123 ya, kita sama untuk nanti loginnya kita buat password, IP domain, ppkd lokal, username admin, secret ya, Cisco 123. Kita crypto key ya seperti biasa. Untuk enkripsi 1024, untuk modulusnya SSL versi 2. Lanjut login lokal ya, kita exit config, interface G01, kita sambungkan no shutdown, kita nyalakan ya untuk no shutdown, gigabyte 0/1/10 encapsulation, untuk mengenkapsulasi .key 10 ya, kita masukkan IP nya dan juga DNS di sini ya. Oke, kita exit interface yang kedua ya, sama encapsulation IP add 255 ya untuk DNS. Kita exit yang ke-30. Sama kita encapsulation key 30 76 ya, ini untuk IP IT 172.16.30.1.255. DHCP pool VLAN 10 network 19.08.10.0.255 ya. Oke, dan ini untuk mengkonfigurasi DHCP ya, 19.08.10.1 dan server 88. Kita exit network, kita setting untuk VLAN 20, 30 dan seterusnya ya, nanti bisa disesuaikan dengan langkah-langkah yang sebelumnya ya, 10, 20, 30 seperti itu. Setelah semuanya terkonfigurasi, semua switch, kita bisa menambahkan PC atau personal komputer di tiap-tiap lantai dan di tiap-tiap divisi ya, dari produksi, manajemen dan sebagainya gitu. Kita pastikan untuk koneksinya masuk ke switch lantai 2, lalu kita pasangkan di sini. Untuk IP-nya sudah bisa di HCP karena sudah kita setting di switch, jadi otomatis untuk mendapatkan IP tinggal kita tambahkan device ya. Nah, oke, di sini kita sudah menambahkan komputer dan juga router ya, ada 3. Di sini ada 3 router, yang satu ke server Google, di sebelah kanan ada juga server backup. Nah, ini untuk konfigurasinya. Kita sedang mengkonfigurasi satu router yang mengarah ke server ya. Di sini hampir sama, cuman kita tambahkan IP statiknya. Untuk IP servernya gateway domain ya, kita oke. Sudah routernya, kita konsol ke switchnya, masuk terminal. Kita masuk terminal, kita masukkan gateway-nya,
ya. Di sini 72 1641 ya, hampir sama. Kita WR, kita simpan, coba kita ping pengetesan 1642. Kita tunggu. Oke, sudah masuk ya, sudah reply, sudah aman. Oke, kita lanjut. Untuk login SSH, kita masukkan password. Nah, sudah bisa ya. Dan masukkan password. Kita host ya, host, password. Oke, kita masuk configuration, kita ganti hostname nya switch dc, kita exit, kita coba login. Oke, kita ke router, sip, sudah kita konfigurasi. Kita hapus dulu. Kabel konsolnya kita lepas. Oke, sekarang kita sambungkan ya. Oke, sekarang kita coba config pakai CMD. Kita masuk config, interface GB 000 IP add, kita tambahkan IP nya ini untuk server 23232 ya, untuk switch ya, dan router GRP. Kita pakai GRP 310 network 172.16.40. Kita pakai wildcard ya untuk DNS nya. Sini kita pakai wildcard. Oke. Tambahkan juga IP yang lain. Oke, exit, kita simpan. Lanjut lagi ke interface, kita nyalain ya. X tadi lupa dinyalain. Oke, kita command prompt, kita coba gateway, kita masuk lewat command prompt, interface gigabyte, kita tambahin IP 2323 ya, untuk menyambungkan ketiga router tersebut, seperti itu. Oke, setelah itu kita sekarang sedang melakukan pembackupan. Nah, di sini pembackupan dilakukan apabila terjadi adanya peretasan ya, peretasan atau hacking yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, supaya konfigurasi data dan sebagainya bisa kita tetap pegang ya. Jadi apabila nanti kita reset, nah kita tidak perlu lagi setting dari awal, tapi langsung merestore ya. Jadi kita punya data backup. Di sini dengan copy run, running config FTP ya dan sebagainya. FTP ya, di sini destination file name, writing ya udah oke. Sudah di copy, sudah disalin 1970 bit dalam 0,51 detik. Sini ada keterangannya. Kita lanjutkan ke semua server.
yang ada. Nah, di sini kita backup password dan lain sebagainya. Nah, kita copy FTP untuk remote host. Oke. Untuk config. Oke, sip. Nah, seperti ini. Dan terakhir itu kita melakukan backup. Ya, langkah terakhir untuk security. SSL admin. Untuk switch ya, kita coba. Oke, config username backup. Sini kita backup semua supaya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita masih memiliki data konfigurasi yang telah kita buat. Nah, oke. Sip. Dengan catatan apabila si hacker tidak mematikan jaringannya ya atau koneksi gitu, kita masih bisa merecovery data-data yang ada tuh. Jadi data yang reset gitu. FTP username ya, kita backup semua. ESP config ya, ini ke ESP, kita backup ESP ya. Oke, sip ya, kurang lebihnya seperti itu. Kita sampai backup ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.